Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 455. Mintalah, 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 maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengak dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengak dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kau memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari kita merenungkan firman Tuhan kembali dengan tema harta yang sejati. Jikalau semalam ibadah yang sejati, hari ini harta yang sejati. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus Kristus kembali mengingatkan kita bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Berbicara tentang harta. Jikalau ayat ke-19 Yesus berkata, janganlah mengumpulkan harta di bumi ngengak dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, siapa yang tidak memerlukan harta? Selama kita berada di dunia ini, kita membutuhkan harta. Jikalau kita tidak memilikinya, maka akan susahlah kehidupan kita. Namun yang dimaksud oleh Yesus Kristus bukanlah hal demikian.
Bukan kita tidak diinginkan untuk mempunyai sesuatu ketika kita berada di dunia ini. Namun Allah menginginkan kita, Yesus Kristus menginginkan kita, supaya kita tidak terfokus kepada keinginan dunia, namun memfokuskan hidup kita kepada kehidupan surga. Artinya Bapak Ibu, bukan Yesus melarang kita untuk memiliki barang-barang yang indah, namun bukan itu menjadi patokan kita sebagai orang yang percaya untuk hidup. Selama kita hidup, kita hanya untuk mencari harta, mengumpulkan harta di dunia ini. Karena apa Bapak Ibu? Sebagus apapun harta yang kita miliki, akan ada waktunya itu akan habis dimakan oleh ngengat dan karat. Rumah-rumah dibangun begitu mewah Bapak Ibu, namun ada saatnya rumah itu akan hancur, dimakan oleh rayap. Kita beli harta-harta yang begitu mahal, pakaian, sepatu, bahkan mobil, akan ada waktunya karat menghancurkan semua yang mewah itu. Tetapi Allah merindukan kita, Yesus merindukan kita mengumpulkan harta yang tetap, yaitu kerajaan surga. Apa yang akan kita kumpulkan ketika Allah memanggil kita datang ke surga, yaitu mempersiapkan hati kita. Harta yang terbesar adalah Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, maka itulah jalan satu-satunya bagi kita untuk boleh sampai kepada kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan hanya memfokuskan kepada harta dunia, tapi fokuslah kepada harta surgawi, yaitu kepada Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat kita yang akan membawa kita kepada kerajaan surga itu. Itu yang pertama Bapak Ibu, dikatakan jikalau kita ingin mengumpulkannya, maka kita harus memiliki mata yang bagus. Karena apa? Mata adalah pelita tubuh kita. Dikatakan yang ke-32, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu saudara terkasih, Allah memberikan mata kepada kita supaya kita bisa melihat. Karena apa? Tanpa mata kita tidak bisa melihat apa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, pergunakan mata kita dengan baik. Bagaimana caranya? Belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga segala sesuatu yang boleh kita lihat, kita boleh melihat, memandangnya dengan baik, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Allah, dan kita bisa mengumpulkan harta surgawi lewat mata kita, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi ketika mata kita jahat Bapak Ibu, maka kita akan mengumpulkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan itu akan membawa kita terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar, sehingga Allah murka dalam kehidupan kita, dan kita tidak layak dalam kerajaan surga. Ini yang boleh kita renungkan hari ini, mengumpulkan harta yang sejati, bukan harta yang hancur dimakan oleh nyengat. Ada yang berkata Bapak Ibu, jika kita tidak mengumpulkan apa yang kita persiapkan untuk masa depan kita, ketika kita akan tua, apa yang akan kita perlukan, apa yang akan kita butuhkan ketika nanti kita tua. Kalau kita sudah tua Bapak Ibu, kita sudah kurang tenaga, maka kita akan membutuhkan harta itu, bisa kita jual untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Namun Yesus kembali berkata, yang ke-28 dikatakan 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu saudara terkasih, jangan berpikir terlalu pendek. Allah yang telah memberikan segala sesuatunya dalam hidup kita, maka Allah akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Bagaimana pujian kita tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Ada suatu perumpamaan diberikan oleh Yesus kepada kita. Ayat ke-20 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi
burung. Burung itu, Bapak Ibu, kita diberikan akal oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk bisa melakukan, mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan melalui kuasanya. Burung-burung mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, bahkan mengumpulkan lumbung di dalam sarangnya, tetapi Tuhan pelihara. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengumpulkan harta surgawi, mempersiapkan hidup kita untuk kerajaan surga, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Raja Salomo yang memiliki segala keindahan itu, tapi tidak berpakaian seindah bunga bakung yang boleh Tuhan dandani. Demikian dengan kehidupan kita. Kita akan dandani oleh Tuhan sehingga tampak seindah mungkin di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Tuhan akan mencukupkan segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dengan satu cara yang perlu kita miliki adalah yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang perlu kita miliki sebagai orang percaya, mencari kerajaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga Allah akan menambahkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah tertidur, Dia adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Segala yang tersembunyi juga Tuhan tahu dalam hidup kita, dan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita ketika kita telah mempersiapkan hidup kita, mengumpulkan harta surgawi yang menjadi bekal dalam hidup kita mencapai kerajaan surga. Oleh karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah, mintalah akan diberi kepadamu, carilah engkau mendapat, dan ketoklah, pintu akan dibukakan bagi kita yang mau sungguh-sungguh hidup melakukan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Yesus mengingatkan kami untuk tidak mengumpulkan harta dunia, karena ngengak dan kara akan menghancurkannya. Namun Engkau mengingatkan kami untuk mengumpulkan harta surgawi, harta yang sejati, sehingga kami boleh layak menerima upah yang besar, yaitu kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan Allah. Tuhan mampukan kami untuk mencari kerajaan surga melalui hidup kami yang sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan. Ini menjadi kerinduan kami, dan Yesus Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.